dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang faal lemak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safitri, absen 18, dan rekan saya Laura Azalia, absen 13. Evinda, absen 7, Reta Aprilia, absen 17. Ayu Dwi Lestari, absen 2, Fatimah Nur Hayati, absen 10. Ya, Pratama, absen 8. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi faal lemak yang terdiri dari kolesterol total, trigliserida, kolesterol HDL. Kolesterol LDL. Selanjutnya tonton video kami. Selamat menyaksikan. Deskripsi kolesterol total atau total kolesterol adalah pemeriksaan kolesterol bebas, ekstrem kolesterol dalam serum atau plasma, kolesterol dalam tubuh, disintesis dalam hati serta ditemukan pula pada eritrosit. Arteri koroner dan aterosklerosis, kondisi hiperkolesteremia menyebabkan penumpukan pada arteri sehingga menyebabkan aterosklerosis yang berakibat pada penyumbatan pada pembuluh darah. Sebelum melakukan pemeriksaan kolesterol total, pasien harus melakukan puasa selama 12 jam. Reaksi kimia untuk menetapkan kadar kolesterol dengan asam kuat dan nilai kurang spesifik, sehingga sekarang banyak beralih menggunakan metode enzimatik yang dinilai lebih spesifik. Metode CORS-PAP, kolesterol oksidase para aminopenazon. Prinsip ester kolesterol CI, kolesterol plus asam lemak, kolesterol plus 02 CO, kolesden min 4 min ONE min 3 plus N2O2, 2H2O2 plus fenol plus POD, quinonimin merah muda, PAP plus 2H2O2. Tujuan 1. Memeriksa kadar kolesterol. 2. Memantau kadar kolesterol. Nilai rujukan optimal kurang dari 200 mg dl. Risiko rendah 200 sampai 239 mg dl. Risiko tinggi lebih dari 240 mg dl. Spesimen serum atau plasma bisa disebut dengan heparin atau EDTA dengan gunakan oksalat, fluorida atau citrat. Kumpulkan spesimen pasien dalam keadaan puasa. Pisahkan serum dari sel-sel tidak lebih dari 2 jam. Kolesterol stabil dalam spesimen selama 5 sampai 7 hari pada suhu 2 sampai 8 Celcius. 3 bulan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selama bertahun-tahun pada suhu minus 70 derajat Celcius. Alat dan reagen, spektrofotometer, mikropipet 1000 mikroliter, 10 mikroliter, stopwatch, reagen kolesterol, dan air bebas mineral. Prosedur: berikan arahan agar pasien berpuasa selama 12 jam, kumpulkan 3-5 ml darah pada tabung tutup merah, ungu, atau hijau. Lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan sampel serum atau plasma. Diamkan reagen dan spesimen hingga sama dengan suhu ruang. Tambahkan reagen blanko standar pemeriksaan masing-masing 1 ml. Kemudian, tambahkan air bebas mineral 10 ml, standar 10 ml, spesimen 10 ml. Homogenkan. Inkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau 10 menit pada suhu kamar. Baca absorban pada panjang gelombang 500 nanometer atau 400 sampai 520. Terhadap reagen blanko, reaksi warna stabil selama 1 jam. Kemudian, hitung hasil pemeriksaan kadar kolesterol sebagai berikut. Hasil ABS atau pemeriksaan dibagi ABS standar dikali konsentrasi standar. Deskripsi. Trigliserida adalah pemeriksaan trigliserida dalam plasma darah. Karakteristik kadar trigliserida sama dengan kadar kolesterol yang dipengaruhi oleh puasa. Oleh sebab itu, pasien harus melakukan puasa selama 12 jam. Pemeriksaan trigliserida sering dibandingkan dengan kolesterol total untuk mendeteksi jenis kelamin genetik dan jenis gangguan metabolisme lipid. Umumnya dilakukan secara enzimatik dan diukur pada akhir reaksi. Terdapat berbagai macam enzim yang digunakan laboratorium di Indonesia, umumnya menggunakan enzim gliserofosfat oksidase atau gliserol fosfat oksidase atau GPO.
Metode GPO-PAP, gliserol fosfat oksidase para aminopenazon. Prinsip trigliserida LDL gliserol plus asam lemak, gliserol plus ATP GK, gliserol min 3 min fosfat min ADP, gliserol min 3 min fosfat plus 02, GPO dihidrogen aseton fosfat plus H2O2, H2O2 plus 4, min POD quinonimin merah muda plus H2O klorofenol plus PAP. Tujuan 1. Memeriksa kadar trigliserida. 2. Memantau kadar trigliserida. Nilai rujukan bayi 5-40 mgdl, 5-11 tahun 10-135 mgdl, 12-29 tahun 10-140 mgdl, 30-39 tahun 20-150 mgdl, 40-49 tahun 30-160 mgdl, lebih 50 tahun 40-190 mgdl. Spesimen, serum atau plasma dan juga bisa disebut dengan heparin atau EDTA, puasa lebih dari 12 jam, serum atau plasma harus segera dipisahkan dari sel-sel dan tidak boleh melebihi 2 jam. Jangan gunakan oksalat, fluorida, ataupun sitrat. Trigliserida stabil dalam selama 5-7 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius, 3 bulan pada suhu min 20 derajat Celcius, lama bertahun-tahun pada suhu min 70 derajat Celcius, dan jangan menggunakan spesimen yang sudah beku dan dicairkan berulang-ulang. Alat dan reagen 1. Spektrofotometer 2. Mikropipet 1000 mili dan 10 mili 3. Stopwatch 4. Reagen trigliserida 5. Air bebas mineral. Prosedur 1. Berikan arahan pada pasien untuk puasa 12 jam. Selama puasa, pasien diperbolehkan minum air putih dan tidak melakukan aktivitas berat selama puasa. 2. Kumpulkan 3-5 mili darah vena ke tabung spesimen darah. 3. Lakukan sentrifugasi untuk mendapat serum atau plasma. 4. Diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar. Reagen, blanko 1 ml, standar 1 ml, pemeriksaan 1 ml, Aquades, blanko 10 ml, standar 10 ml, standar 10 ml. Homogenkan inkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau 10 menit pada suhu kamar. Baca absorban pada panjang gelombang 500 nanometer 480-520 terhadap reagen blanko. Reagen warna stabil selama 1 jam. 5. Hitung hasil pemeriksaan kadar trigliserida sebagai berikut. Hasil ABS pemeriksaan dibagi ABS standar dikali konsentrasi standar. Kolesterol HDL deskripsi. Kolesterol HDL atau kolesterol high densely lipoprotein adalah pemeriksaan kadar kolesterol, ester kolesterol, dan kolesterol bebas dalam partikel HDL yang terdapat pada plasma darah. HDL disebut juga sebagai kolesterol baik karena mengangkut kolesterol dalam tubuh untuk mengeluarkan ke dalam hati. Metode yang digunakan sama dengan metode pemeriksaan kolesterol total, yaitu kolorimetrik enzimatik dan diukur pada panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Tidak ada persiapan khusus, hanya puasa 12 jam untuk menghindari lipema yang mengganggu pemeriksaan. Prinsip HDL, LDL, VLDL, PTA. LDL, VLDL, kilomikronon aktif plus ester kolesterol min HDL. Ester kolesterol HDLC, kolesterol min HDL plus asam lemak. Kolesterol min HDL plus O2CO kolesterol plus H2O2. 2H2O2 plus 4 aminofenazon POD quinonimin plus H2O. Tujuan 1. Memeriksa kadar kolesterol HDL. 2. Memantau kadar kolesterol HDL. Nilai rujukan kolesterol HDL level rendah atau risiko tinggi kurang dari 40 mgdl. Level sedang atau pembatasan
40-60 mgdl. Level tinggi atau optimal lebih dari 60 mgdl. Spesimen serum atau plasma atau bisa disebut dengan EDTA yang dikumpulkan setelah puasa 12-14 jam. Serum atau plasma harus segera dipisahkan dari komponen selnya segera mungkin dan tidak melebihi 3 jam. Hindari penggunaan oksalat, fluorida, sitrat, atau heparin. HDL kolesterol stabil dalam spesimen 1-3 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius dan 1 bulan pada suhu -20 derajat Celcius. Alat dan reagen: 1 spektrofotometer, 2 mikropipet 1000 mikroliter, 100 mikroliter, dan 25 mikroliter. 3 stopwatch, 4 sentrifus, 5 reagen kolesterol HDL atau presipitan, 6 reagen kolesterol, dan ketujuh air bebas mineral. Prosedur: berikan arahan pada pasien untuk melakukan puasa 12 jam, sebaiknya dimulai dari jam 7 atau jam 8 malam. Selama puasa, pasien diperbolehkan meminum air putih dan tidak boleh melakukan aktivitas berat selama puasa. 2. Kumpulkan 3-5 mili darah vena dalam tabung spesimen darah. 3. Lakukan sentrifus untuk mendapatkan serum atau plasma. Yang keempat, diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar pipet ke dalam tabung. Kelima, diamkan reagen dan supernatan pada suhu kamar. Keenam, kolaborasi alat dengan standar yang terdapat pada kit reagen atau telah dilakukan kolaborasi sebelumnya. Reagen blanko 1 ml, standar 1 ml, pemeriksaan 1 ml. Air bebas mineral blanko 25 ml, standar 100 mg per desiliter, standar 25 ml. Spesimen pemeriksaan 25 ml. Homogenkan. Inkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius per 10 menit pada suhu kamar. Baca absorban pada panjang gelombang 500 nanometer 480-820 terhadap blanko. Reaksi warna stabil selama 1 jam. Kolesterol LDL. Deskripsi kolesterol LDL, kolesterol low dense lipoprotein, adalah pemeriksaan kadar kolesterol, ekstrak kolesterol, dan kolesterol bebas dalam partikel LDL yang terdapat pada plasma darah. LDL disebut juga sebagai kolesterol jahat karena mengangkat kolesterol untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan menyebabkan pembentukan plak aterosklerosis. Pemeriksaan kolesterol LDL digunakan bersama-sama parameter pemeriksaan lipid lainnya guna menentukan risiko penyakit jantung koroner atau digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan. Metode Friedewald. Prinsip kolesterol LDL sama dengan kolesterol total dikurangi kolesterol HDL sama dengan trigliserida per 5. Tujuan: 1. Untuk memeriksa kadar kolesterol LDL. 2. Memantau kadar kolesterol LDL. Nilai rujukan optimal kurang dari 100, mendekati optimal 100 sampai 129, batas tinggi 130 sampai 159, tinggi 160 sampai 189, sangat tinggi lebih dari 190. Serum atau plasma
atau juga bisa disebut dengan heparin atau EDTA. Spesimen yang digunakan adalah spesimen untuk pemeriksaan kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol HDL. Jangan gunakan oksalat, fluorida, atau sitrat. Kumpulkan spesimen pasien dalam keadaan puasa. Pisahkan serum dari sel-sel tidak lebih dari 2 jam. Spesimen bertahan selama 5-7 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius, 3 bulan pada suhu min 20 derajat Celcius, dan selama bertahun-tahun pada suhu min 70 derajat Celcius. Alat dan reagen: 1. Spektrofotometer, 2. Mikropipet, 3. Stopwatch, 4. Sentrifuge, 5. Reagen kolesterol, HDL, presipitan, 6. Reagen kolesterol, 7. Reagen trigliserida, 8. Air bebas mineral. Prosedur 1. Berikan arahan pada pasien untuk melakukan puasa selama 12 jam. Sebaiknya dimulai dari jam 7 atau jam 8 malam. Selama puasa, pasien diperbolehkan meminum air putih dan tidak boleh melakukan aktivitas berat selama puasa. 2. Kumpulkan 3-5 ml darah vena dalam tabung spesimen darah. 3. Lakukan sentrifugasi untuk mendapatkan serum atau plasma. 4. Diamkan reagen dan spesimen pada suhu kamar. 5. Dilakukan prosedur pemeriksaan kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol HDL. 6. Hasil pemeriksaan kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol HDL digunakan untuk menetapkan kolesterol LDL dengan persamaan sebagai berikut. Kolesterol LDL sama dengan kolesterol total dikurangi kolesterol HDL dikurangi trigliserida per 5. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf.